Bisa masuk polisi menggunakan jalur rekrutmen Rabe. Siapa? Kita pengen Mas Tegar bisa jadi polisi, tapi juga sekaligus bisa mewakili polisi juga. Siapa? Untuk membawa nama institusi di kancah nasional, internasional. Siap. Jadi polisi juga boleh nanam teman. Siapa? Oke, selamat bergabung, nanti akan ada yang menghubungi. Siap. Yang penting tetap jaga Siap. Salam buat orang tua. G. Siapa? Oke, betul ya? G. Oke. Pasti bangga, senang soal Kapolri kan langsung hubungi secara pribadi ke saya, terus justru ikut langsung gabung ke Polri. Pastinya saya juga berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Kapolda, dan Bapak Karo SDM yang telah memberi saya kesempatan untuk masuk di Polri. Alhamdulillah Mas, seneng loh anak kula saged masuk wonten polisi gitu. Semangat pagi Sobat Humas. Jumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Sobat Humas, saat ini saya sangat berbangga sekali karena saya mendapatkan kesempatan untuk dapat berbincang-bincang dengan salah satu atlet muda dari Jawa Timur. Dia sangat luar biasa karena bisa mewakili Indonesia, mengharumkan nama bangsa kita pada tingkat PON. PON kemarin ya Mas ya, luar biasa. Nah, siapa dia? Langsung saja kita sapa Mas Tegar dari Kabupaten Tuban. Ayo, yang dari Kabupaten Tuban bisa menonton. Tonton terus acara ini. Mungkin maskernya bisa kita buka ya Mas Tegar. Boleh. Ya. Karena tadi kan acara ini dipandu dengan prokes ya. Biar semua teman-temannya Mas Tegar bisa mengenal lebih dekat siapa sih Mas Tegar. Kalau boleh tahu ini Mas Tegar namanya Mas Tegar siapa? Teguh Tegar Abadi. Teguh Tegar Abadi. Aslinya dari Tuban? Tuban, asli Tuban. Oke. Mas Tegar dulu SMA-nya di mana? Kalau SMA boleh tahu. Olahraga Sidoarjo. Semanur. Sidoarjo? Sidoarjo. Tapi tinggal di Tuban. Pas sekolah di Sidoarjo berarti berpisah dengan orang tua atau seperti apa? Ya pisah. Soalnya kan dulu juga habis lulus SMA ke Jakarta dulu latihannya. Terus sekolah di Semanor, tapi terus dititipkan gitu di Jakartanya. Oke. Di SMA Ragunan. Oh, SMA Ragunan. Mas Tegar kemarin memenangkan apa itu Mas Tegar? Yang terakhir ya PON ke-20 itu. Atlet apa? Lompat tinggi galah. Lompat tinggi? Lompat tinggi galah, pakai galah itu lompatnya. Oke. Emas ya yang didapatkan? Iya, dapat emas alhamdulillah. Ini ya Mas ya? Ini medalinya. Ya Allah, luar biasa ini Sobat Humas. Baru pertama saya memegang ini, ya Allah. Semoga ke depan saya bisa menjadi atlet menembak dan dapat ini juga ya. Amin. Ya Allah, luar biasa ini. Tepuk tangan untuk warga Jawa Timur. Luar biasa Mas Tegar, ya Allah, kebanggaan ini. PON di Papua tahun 2021. Luar biasa. Sebelumnya pernah mendapatkan medali emas juga? Kalau di PON sebelumnya itu dapat perak saya. Tahun berapa itu? 2016. Waktu di Jawa Barat dulu. Oke. Terus kemudian dapat lagi ini emas ya. Luar biasa. Mewakili warga Jawa Timur. Memang dari kecil cita-citanya menjadi seorang atlet
Iya, dulu ada Heeh. kan dulu sempat sepak bola juga. Oke. Tapi habis itu ada tragedi patah kaki dulu juga pernah. Heeh. Habis itu kan masuk SMP, Itu patah kakinya waktu SD. SD. Waktu Oke. SD. Gara-gara latihan. Sepak bola ya, Oke. di sepak bola. Heeh. Habis itu di SMP ada kejuaraan dulu antar SMP kan. Heeh. Di situ habis ada kejuaraan dipantau sama di sana kan ada klub RAC itu. Di Tuban. Ya di Tuban. Heeh. Sama Pak Mukandernya langsung disuruh latihan di klubnya. Oh, luar biasa. Gara-gara patah kaki itu terus akhirnya beralih Beralih ke atletik. Lebih aman sih. cabang atlet Iya. yang lainnya ini lompat gala ini ya. Berarti menekuni lompat gala ini sudah berapa tahun ya? Dari 2013. 2013 sampai sekarang. Luar biasa. Sudah berapa kali ikut lomba? Sering. Sering. Iya. Kalau memenangkan perak, emas sudah berapa kali? Awal di PON remaja itu 2014. Berarti itu Iya, masih SMP awal. ya? Masih ya awal SMP lah. Heeh. Habis itu di 2015 sudah mulai itu ikut ajang-ajang internasional kan. Kayak pertama tuh di Qatar tuh ada pertandingan Asia Championship Junior. Kelompok junior. SMP Iya. sudah sampai ke Qatar. Sudah. Luar biasa ini. Tuban ini luar biasa ini. Semoga di Tuban nanti mencetak banyak Mas Tegar yang lain ya. Luar biasa. Mas Tegar, kapan hari katanya Mas Tegar sempat ditelepon oleh Bapak Kapolri Betul, ya? betul. Kok bisa itu ceritanya gimana itu? Mas Tegar kok ditelepon Bapak Kapolri itu? Saya sendiri juga kemarin nggak nyangka kok. Kapolri langsung yang nelpon saya itu. Bapak Kapolri langsung nelpon saya. Kok bisa dapat nomor handphonenya ya? Itu kan kemarin sebenarnya yang pertama nelpon tuh apa? Pak Nanang kemarin. Telepon Dari saya Polres? langsung. Iya, dari Polda. Oh, dari Pak Polda. Nanang, Oke, iya. Pak Nanang nawarin juga. Nah, habis itu ditelepon Pak siapa? Bapak Karo SDM itu kemarin dia ditelepon juga sempat. Nah, habis itu ya ditanyain minat jadi Polri enggak gitu. Kemarin kan juga saya juga ragu-ragu gitu. Iya apa enggak gitu. Ya udah nanti diurus nanti apa? Diajukan ke Mabes katanya. Nah, dari situ udah saya udah nggak ngarep lagi itu. Mungkin kayak ya mau omongan aja lah saya pikirnya gitu. Nah, ternyata Jumat kemarin itu ngoling apa dari pihak Kapolres, Polres juga ngabarin, terus dari Polda juga ngabarin, Mas nanti siap ya, nanti ada telepon dari Bapak Kapolri. Loh, kaget saya, oh, apa bener Kapolri apa Bapak Kapolri langsung nelpon gitu kan kaget. Orang tua tahu itu? Tahu, pasti tahu. Mas Tegar langsung cerita sama orang tua? Iya cerita, pas mau ditelepon Bapak Kapolri itu, ya orang tua juga nggak nyangka juga. Masa Masa makanya Kapolri gitu Bapak Kapolri kan? langsung mau nelpon. Ya saya juga nggak nyangka siapa sih saya kok sampai ditelepon Bapak Kapolri gitu kan. Nah, ternyata kemarin habis sholat Jumat. Berarti Jumat kemarin? Ya Jumat kemarin. Oke. Jumat kemarin ditelepon sama Bapak Kapolri. Itu kan Terus? kemarin tuh Ngangkat pertama gimana? Teleponnya video call kan? video call ya. Terus gimana itu? Ya kayak nggak nyangka aja. Ini loh Bapak Kapolri nelpon saya gitu loh. Video call saya. Video gitu. call. Nggak sembarang Padahal- orang kan itu Pak. Aduh, Makanya itu. Saya aja nggak pernah Mas Tegar. Aduh, saya juga nggak nyangka lah kemarin itu. Terus saat ditelepon posisi Mas Tegar di mana? Di rumah atau masih di masjid? Pertama tuh di rumah. Nah di rumah kan susah sinyal gitu Mbak. Jadi itu sempat terangkat Ya susah sinyal. Terus pihak Polsek juga ngabarin dia udah Mas di sini aja di di polsek. Polsek ya. Diantar ibu Mardia Ibu, juga. oke. Iya. Terima kasih Sampai Bu ke- sudah diantar Iya. Akhirnya di Polsek itu. di polsek. Iya, Oke. ditelepon, Video call. call. Langsung di handphonenya Mas Tegar Langsung ya. telepon saya. Beliau bilang apa Mas? Ya pertama kan nanya kabar, terus mengucapkan selamat ke saya juga gitu. Selamat karena telah mengharumkan nama bangsa Ya. Indonesia ya. Gitu loh, Mbak. Terus selanjutnya beliau bilang apa? Ya katanya kok minat jadi Polri. Memang Mas Tegar gitu. sebelumnya pernah daftar polisi. Pernah tahun kemarin tapi itu apa? Di jalur atletik nggak ada kemarin belum ada.
yang Oh, nomor tahun- atletik tahun tahun kemarin. 2020 ya? Ya, belum Oke, ada. Terus Bapak Kapolri bilang apa? Ya, terus katanya Tegar minat jadi Polri. Iya, iya Pak, saya bilang gitu kan. Mm-mm. Ya, terus kenapa kok minat gitu? Mm-mm. Ya saya jawab dulu kan kakek saya juga polisi, terus saya juga pengen melanjutkan kakek saya jadi polisi gitu. Memang kakek polisi ya? Ya, dulu polisi. Tapi Bapak Enggak. Oh, jadi nanti Bapak penerus petani kan. penerus Penerus kakek lah. Oh, Iya. oke. Bapak petani apa, Mas? Petani ya sekarang itu lagi tanam tomat sama jagung. Mas Jadi Tegar musiman. juga membantu itu. Ya pastilah. Pasti kalau udah di rumah. Luar biasa. Terus kemudian kembali ke teleponnya Bapak Kapolri. Saya tertarik sekali karena saya sendiri belum pernah ditelepon Bapak Kapolri. Ya, Lama itu Mas teleponnya? lumayan sih sekitar 5 menitan Oh, ada. oke. Video call-nya Video itu call, ya. ya. Terus kemudian ada jawaban dari Mas Tegar. Iya Pak, jadi polisi gitu ya. Mm-mm. Terus selanjutnya Nah, yang di nextnya. situ saya tanyain, apakah bisa Pak nanti walaupun saya sudah jadi Polri, Mm-mm. tetap melanjutkan latihan saya gitu, tetap berkarir di atletik saya. Alhamdulillah kemarin Bapak jawab bisa, sangat didukung malahan katanya. Di situ saya ya seneng lah, jadi polisi juga masih bisa lanjut di karir atletik saya. Iya, jadi dari sini apa yang di saat ini diraih oleh Mas Tegar percaya enggak kalau masuk polisi itu ternyata gratis? Ya dulu nggak percaya kalau dulu Mbak, kan dulu kan sempat kayak selentingan Pesimis ngomong-ngomong, gitu iya, ya, karena terlalu banyak rumor Iya, di luar yang iya, gimana kok gitu ya Mas kalau ya. bayar. Saya juga jujur kalau nggak mampu lah Mbak, kalau sampai bayar juga sampai puluhan apa ratusan juta pasti nggak bisa. Makanya saya tanyain juga ke Bapak Kapolri, Meyakinkan ya, meyakinkan itu. bener nggak sih gitu Ya. kan? Karena rumornya di luar semengerikan itu Iya, gitu betul, kan. betul. Buktinya faktanya hari ini Ya, Mas Tegar nggak nyampe ada sama sekali. Polda. Iya, nggak ada biaya sama sekali sih. Memang banyak dari teman-teman saya yang dulunya atlet, kemudian menjadi Polri. Kayak tadi ada Mbak Novita, dia kan atlet voli. Sampai saat ini, Masih terus. iya, jadi dia juga melaksanakan tugas di kepolisian, terus kemudian dia juga ikut mengharumkan nama Polri melalui olahraga volinya dan selalu mewakili Jawa Timur. Nggak cuma Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional juga. Iya. Kapan hari sampai ke Thailand juga. Jadi meskipun menjadi anggota Polri, menjadi seorang atlet masih tetap didukung, sangat didukung dari institusi kita. Saya memang sengaja hari ini sangat ingin berbincang-bincang dengan Mas Tegar itu karena saya ingin menginspirasi generasi muda kita. Ini loh banyak hal yang bisa diraih untuk banyak jalan yang bisa dilakukan untuk meraih cita-cita dengan cara berprestasi gitu kan. Dan ini salah satu contohnya Mas Tegar. Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Tegar, dulunya Mas Tegar itu seperti apa sih dari awal pertama kehidupannya Mas Tegar, kemudian sampai meniti karir menjadi seorang atlet seperti sekarang, perjuangannya seperti apa, mungkin bisa disampaikan biar yang lain menginspirasi, terinspirasi gitu kan. Dulu sih ya dari keluarga sederhana sih Mbak ya, saya berangkat latihan juga dulu diantar bunda ayah saya kan pertama pakai motoran hujan-hujan juga kadang gitu. Iya, Biasalah. Terus udah waktu masih SD itu ya. SMP oke. ya baru-baru pertama latihan lah itu. Lompat gala itu ya. Iya. Nah, habis itu pasti banyak kendala, pernah kecelakaan juga waktu itu kok. Waktu Waktu mau perjalanan berangkat latihan itu. Tapi kondisinya bagaimana saat itu? Alhamdulillah cuman ya baret-baret biasa. Oke. Nggak sampai parah gitu, nggak. Iya. Ya pastinya kalau di latihan juga dulu waktu di Jakarta juga ya sering nambah-nambah sendiri gitu Mbak saya. Dipandu sama pelatih. Terus juga kan pengennya saya kan berprestasi lebih tinggi lagi daripada Apa yang sudah dicapai saat itu. Ya, saya bela-belain sampai latihan tengah malam juga pernah, sampai malam gitu. Bangun subuh latihan lagi. Padahal itu di luar jam Itu latihan. jam latihan ya. Latihan sendiri. Iya, latihan sendiri. Ya gara-gara pengen berprestasi itu, Mbak. Lebih dari teman-teman saya gitu. Saya korban-korbanin itu. Yang penting kan kalau saya tuh kerja keras dulu lah Mbak. Masalah nanti
sukses kedepannya gimana kan bukan kita yang juga yang ngatur. Semuanya dari usaha, Mas. Ya dari usaha dan doa Tegar, ya? itulah. Iya. Betul, betul sekali. Luar biasa nih Mas Tegar. Terus apakah menjadi seorang atlet lompat gala itu pilihannya Mas Tegar sendiri? Kalau lompat 3 lah, iya Mbak. Dulu kan Setelah cedera main iya, bola setelah itu cedera ya? main bola terus ikut ke atletik. Dulu ada pertama tuh Porprov 2013 kalau nggak salah. Di situ ada nomor baru yaitu lompat 3 lah itu. Nah, saya diajukan lah nama saya buat lompat 3 lah itu sama Pak Mukandar sama Pak Tarmudianto dulu yang melatih saya di daerah. Nah, habis itu di Porprov alhamdulillah juga juara 3. Nah, habis itu ada seleksi buat ke Platnas itu dulu. Seleksi Platnas. Habis itu alhamdulillah kok masuk itu di 2014. Di Qatar juara berapa Mas? Juara 3 kemarin. Juara 3. Di Qatar itu juara 3. Iya. Medali perak. Perunggu. Perunggu. Luar biasa. Habis di Qatar tuh ke Cina. Ke Cina Cina juga? Asia School Championship. Alhamdulillah dapat emas sama perunggu juga. Emas juga. Iya, Mas. Luar biasa ini Mas Tegar ini. Di negara mana lagi yang mendapatkan juara Mas? Pernah di Thailand juga di Waktu Chiang Mai, SMP? ya. Waktu udah SMA itu. SMA. SMA. Oke. Dapat medali emas juga alhamdulillah. Luar biasa. Berarti total emas yang Mas Tegar kumpulkan berapa? Banyak mungkin udah Mbak ya. Kalau di lompat 3 lah. Berapa puluh? Ya 20-an ada lah kelihatannya. 20? Ada lah. Ada. Belum yang di nomor-nomor lain kan biasanya juga saya ngerangkep gitu. Di lompat jangkit, di 400 meter juga biasanya ikut nomor itu juga. Luar biasa. Itu almarinya cukup untuk nata. Cukup lah masih. Dibikinin ruangan khusus lah. Oh gitu? Iya. Oh memang ada ruangan Ada. khusus untuk itu piala-piala Ada, itu. Dan itu iya. miliknya Mas Tegar sendiri ya? Iya. Luar biasa ini. Rencananya mau ditambah-tambah terus ini ya? Ya harusnya Semoga ditambah. bertambah terus Iya, ya. Mbak. Semoga nanti setelah menjadi anggota Polri tetap seperti itu. Amin. Banyak, semakin banyak emas yang dikumpulkan. Mas Tegar, bisa diceritakan lagi untuk menginspirasi teman-teman kita generasi muda ya. Selain dengan kerja keras tadi yang seperti itu, dari sisi akademik Mas Tegar kan juga bisa mengikuti, iya kan, di sela-sela latihan yang luar biasa berat gitu kan. Seperti apa sih cara Mas Tegar itu membagi waktu antara belajar dan latihan? Ya harus disiplin waktu aja sih Mbak ya. Rencananya ke depan, Mas Tegar mau ikut lomba apa lagi? Insya Allah ini ada SEA Games tahun depan. SEA Games tahun SEA depan. Games tahun depan. Jadi setelah lulus Polri langsung ikut SEA Games gitu ya. Iya. Oke, luar Soalnya biasa. kemarin juga udah dikontak sama apa dari pihak Pasi Indonesia kan. Ditanyain siap apa enggak. Ya saya jawab pasti siap lah buat SEA Pastilah Games. harus mengharumkan nama bangsa, nanti ditambah lagi Polri juga ikut bangga Mas Tegar kalau Mas Tegar juga membawa pulang medali emas lagi. Amin, Amin. amin, amin. Mas Tegar, apa saran kepada seluruh generasi muda yang tentunya mereka kan punya harapan di depan, punya cita-cita dan sebagainya. Apa pesan-pesannya untuk mereka? Ya pesan-pesannya tetap semangat. Apa yang udah dituju, jangan pernah putus asa untuk menggapainya. Pasti ada jalan. Apapun itu kalau ada usaha, pasti ada jalannya sendiri. Harus fokus Harus ya fokus berarti. pasti. Dari awal, Fokus. dari kecil tuh harus fokus. Iya. Mm-mm. Jadi nggak usah lah mikir aneh-aneh ntar gagal atau gimana. Hmm. Nggak usah mikir itulah. Hmm. Yang penting wajibnya kita ya kerja keras, Hmm. latihan, semangat gitu aja. Mm-mm. Dan terus berdoa lah pastinya. Contohnya dengan kegigihan dari masa kecil fokus Ya fokus. pada sebuah bidang tertentu, Iya. Mas Tegar bisa membawa pulang berbagai macam Medali produk pasti. emas ya, medali emas. Berapa kali ikut SEA Games Mas? Baru 1 kali. Kemarin SEA Games Malaysia ikut. Yang SEA Games kemarin nggak ikut. Kalau ikut PON? Udah kedua kali ini. Kedua kali ini. Kedua kali Dan dua-duanya membawa emas. Medali. Yang Satu PON, perak itu ya, ya, perak. yang di Bandung itu ya. Ya, di Bandung. Oke, luar biasa. Dari teman-teman Mas Tegar sendiri, memotivasi Mas Tegar seperti apa terkait dengan apa yang saat ini Mas Tegar raih di mau mendaftar Polri gitu? Ya nggak apa Gar, lanjutin aja itu kan ya pasti rezeki kamu, nggak usah nolak, nggak usah neko-neko
ntar ngomongin itu nggak usah, terima aja, itu rezeki kamu. Pasti banyak yang bilang begitu. Selagi kamu masih bisa latihan, bisa prestasi di atletik, ngapain kamu nggak manfaatin gitu. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Mas Tegar karena Mas Tegar juga menginspirasi saya. Tentunya untuk menyiapkan generasi saya ke depan nanti, kira-kira saya berikan motivasi, oh ini dulu ada Mas Tegar, Iya. seperti ini caranya dia berlatih dan belajar membagi waktu dan sebagainya itu kan. Terima kasih Mas Tegar untuk Siap, kedatangannya. sama-sama. Demikian tadi Sobat Humas bincang-bincang saya dengan generasi muda yang hebat yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dia dari Kabupaten Tuban. Baik, demikian Sobat Humas. Jangan lupa untuk selalu tonton podcast Polda Jatim dan jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Terima kasih Mas Tegar. Sama-sama, Mbak. Matur sakalangkong tretan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.